Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sulhan dengan NIM 2321311047 dari kelas HPI 2B. Di sini saya akan melanjutkan materi usul fikih yang bertema istishab. Langsung saja kepada materi. Istishab secara bahasa itu ada 3 poin. Pertama, menemani, menyertai, dan kebersamaan. Yang kedua, mengikuti secara terus-menerus. Yang ketiga, mencari sesuatu yang ada hubungannya. Ulama fikih berpendapat atau berpengertian terhadap istishab ini adalah tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Nah, pengertian lainnya dari istishab ini adalah hukum sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit, tetap atau nafi, tidak ada karena tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Itu pengertian dari istishab. Selanjutnya ada macam-macam istishab. Pertama, istishab hukum al-ibaha al-asliyah, yang artinya tetap berlakunya hukum mubah yang dasar. Seseorang boleh melakukan sesuatu menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat selama tidak ada dalil syara yang menegaskan hukum tertentu terhadapnya. Itu berkaitan ada di Quran surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah. Surat Al-Baqarah itu ada di ayat 29 dan Al-Maidah ada di ayat 87. Nanti artinya bisa kalian cari sendiri. Yang kedua, ada istishab madalla asyar'au al-aqal ala wujudih, yang artinya istishab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syara diakui keberadaannya. Tetap berlakunya hak kepemilikan ketika ada sebabnya. Misalnya, hak milik pada sesuatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi pemilikan, yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain, misal dijual atau dihibahkan. Jadi kita punya barang nih, nah kita jual dan kita hibahkan gitu. Berdasarkan istishab tetap berlakunya hukum sesuatu, baik berlakunya ditinjau dari syara maupun menurut logika, sampai ada alasan atau dalil lain yang mengubah keberlakuan hukum tersebut. Itu macam-macam istishab yang kedua. Sekarang istishab yang ketiga, yaitu istishab al-umum hila an yarid at-tahsis, yang artinya menetapkan hukum berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya. Istishab bentuk ketiga ini, dari segi esensinya tidak diperselisihkan para ulama usul fikih. Akan tetapi dari segi penamaan terdapat perbedaan para ulama usul fikih. Misal dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tetap wajib bagi umat Islam selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Jadi selama tidak ada nas lain, wajib tuh puasa untuk umat Islam, kecuali ada nas yang lain itu bisa membatalkan puasa gitu. Kasus di atas menurut jumhur ulama usul fikih termasuk istishab, tetapi menurut ulama usul fikih lainnya tidak dinamakan istishab, tetapi berdalil berdasarkan kaidah bahasa. Nah, itu macam istishab yang ketiga. Nah, yang keempat, macam-macam istishab itu ialah istishab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Nah, umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum syar'i sebelum datangnya
syara sampai datangnya dalil syara yang menentukan hukum. Jadi gini, sebelum datang hukum syari itu manusia tidak dikenakan hukum karena manusia tidak tahu, kecuali kayak contoh di suatu tempat umat-umat tersebut belum mengetahui Islam lebih dalam. Nah, itu manusia tersebut tidak dikenakan hukum-hukum syari karena belum datang syara. Nah, kecuali telah dimasuki atau telah datang syara terhadap tempat tersebut, baru manusia tersebut dikenai hukum syar'i. Itu macam hukum macam istishab yang keempat. Nah, yang kelima itu ada istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, tetapi keberadaannya diperselisihkan. Misalnya, jika orang tidak mendapatkan air wudu untuk berwudu, maka ulama sepakat ijma, dalam kurung ijma, bahwa ia boleh tayamum. Akan tetapi jika di tengah sholat kemudian turun hujan, bagaimana hukumnya? Di sini ada dua pendapat. Yang pendapat satu menggunakan istishab ijma, yakni menghukumi tayamumnya tetap berlangsung sah karena memberlakukan ijma tentang sahnya tayamum sebelum datangnya hujan tadi. Jadi pendapat satu tuh sah aja gitu ya kan, karena hujannya kan belum datang gitu. Nah, yang pendapat kedua itu istishab seperti ini tidak berlaku karena syarat keabsahan tayamum batal dengan adanya air. Nah, maksud pendapat kedua ini, tayamum batal karena datang air gitu. Jadi kalau udah ada air, tayamum batal gitu. Nah, yang terakhir itu ada kehujahan. Di sini kebanyakan ahli al-kalam tidak dianggap sebagai hujah. Jadi istishab ini tidak dianggap sebagai hujah. Kebanyakan ulama Hanafi mutakhir hanya hujah untuk menolak dan menafikan, bukan untuk menetapkan dan memberikan hak. Nah, jadi ulama Hanafi ini hanya untuk menolak dan menafikan, bukan untuk menetapkan ya istishab ini. Nah, terus terakhir tuh kebanyakan ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali hujah untuk menafi hilang dan mensabitkan tetap. Nah, ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali ini berpendapat istishab itu hujah untuk menafi dan mensabitkan. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Bila banyak benarnya ya diambil saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah apa yang saya sampaikan ini.